Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar bareng Budia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang akuntansi perpajakan. Setelah kita kemarin belajar tentang bagaimana sih cara menghitung PPh badan, hari ini kita akan belajar tentang rekonsiliasi fiskal. Ih, Bu, eta teh naon rekonsiliasi fiskal? Ya kita belajar, makanya biar bisa tahu gitu loh. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, satu, menjelaskan pengertian rekonsiliasi fiskal. Yang kedua, menjelaskan tentang penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. Yang ketiga, kita akan juga mengidentifikasi jenis-jenis koreksi fiskal. Dan yang keempat, kita akan latihan soal tentang rekonsiliasi fiskal secara sederhana. Nah, jadi kalian pernah dengar gak sih? Atau pernah tahu gak sih? Dan pasti bener ada dong. Kayak misalkan perusahaan ngasih, misalkan kemarin kan lebaran nih, perusahaan ngasih beras, ngasih indomie, ngasih minyak ke karyawannya. Nah, kalau perusahaan ngasih itu semua, itu berarti dicatat sebagai beban dong sama perusahaan kan, ya kan? Sebagai pengurang pendapatan nggak? Ya nggak sih? Jadi pengurang laba nggak? Kurang kan labanya kan? Nah, tapi ternyata di perpajakan itu nggak boleh dikurangi sebagai pengurang laba kita. Artinya laba kita sebenarnya misalkan pendapatan kita 100 juta, kemudian kita ngeluarin beban apa tadi tuh, beli sembako karyawan 20 juta, jadi laba kita 80 juta dong harusnya. Nah, tapi kalau di perpajakan itu nggak boleh dianggap sebagai pengurang 20 jutanya itu. Jadi laba kita tetap 100 juta. Loh, berarti antara perpajakan, ya kan, aturan perpajakan tentang laba sama aturan akuntansi pada umumnya di perusahaan beda dong. Iya, beda. Makanya itulah akal cikal bakal gitu kan ya, munculnya sebuah yang namanya rekonsiliasi fiskal. Jadi rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba komersial perusahaan dengan laba sesuai dengan peraturan pajak, sehingga nanti muncullah laba yang sesuai dengan peraturan pajak. Seperti itu. Jadi itulah sebenarnya rekonsiliasi fiskal. Sama Bu, sama. Kok kayaknya aku pernah dengar deh Bu, kayak konsep itu. Bener, memang sama kayak seperti konsep rekonsiliasi bank, ya kan? Kalau rekonsiliasi bank kan penyesuaian saldo antara saldo perusahaan dengan saldo yang ada di bank kan. Nah, sebenarnya sama-sama menyesuaikan gitu loh. Jadi mana nih yang bakal saldo yang sesuai nih buat menghitung pajak PPh badan kita. Jadi seperti itu. Nah, kapan sih Bu rekonsiliasi fiskal itu dilakukan? Yaitu saat dimana pada akhir periode pembukuan. Oke. Nah, lalu Bu, apa sih sebenarnya penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal? Nah, penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal ini biasa kita sebut dengan perbedaan. Nah, perbedaan ini ada dua macam, yaitu perbedaan tetap atau yang namanya dengan permanent differences, dan yang kedua ada perbedaan sementara atau timing differences. Apa itu Bu perbedaan tetap dan sementara? Yuk kita lanjut. Nah, jadi kalau perbedaan tetap adalah yang biasa kita sebut dengan permanent differences, yaitu perbedaan yang timbul akibat karena memang benar-benar ketentuan pajak itu melarang suatu beban yang kamu akui itu untuk diakui sebagai beban atau pendapatan gitu loh. Jadi benar-benar tentang aturan pajak yang berbeda dengan aturan akuntansi komersial atau akuntansi pada umumnya gitu loh. Jadi itu benar-benar tetap dan fix banget gitu loh. Jadi udah nggak ada no discuss lagi lah. Contohnya ada apa aja Bu? Contohnya ada penghasilan PPh yang final, terus kemudian yang tadi pertama Ibu bilangin ada beban-beban kayak natura itu kayak sembako ataupun barang-barang yang diberikan perusahaan kepada karyawan ya. Itu nggak boleh gitu kan ya, dianggap sebagai beban dan lain-lain sebagainya. Nanti kamu bisa lihat di PPT yang Ibu lampirkan di bawah ini. Nah, yang kedua itu ada perbedaan sementara atau timing differences. Nah, timing differences ini terjadi karena atau perbedaan sementara ini adalah perbedaan yang timbul dikarenakan perbedaan pengakuan waktu. Nah, contohnya gini, antara penyusutan, kamu tahu penyusutan kan? Penyusutan
aset tetap yang diakui sama perpajakan sama yang kita hitung di perusahaan dengan akuntansi umum peraturan SAK itu beda gitu loh. Contoh misalkan mobil itu misalkan lakunya 10 tahun. Nah, nanti kalau di perpajakan mobil itu masuk ke jenis aset apa nih? Ada jenis-jenisnya dan itu ada waktu-waktunya dan ada persentasenya sendiri. Jadi antara perhitungan perusahaan beda dong. Oh, ternyata perusahaan udah ngitung segini loh persentase penyusutannya segini. Ternyata di pajak itu ada perbedaan lagi dan ada aturan khusus tentang penyusutan. Jadi beda dong, ya kan? Nah, itulah karena waktunya berbeda. Nah, kalau kita berbicara tentang rekonsiliasi fiskal, itu bukan hanya berbicara tentang beban apa yang kita yang bisa kita akui dan mana yang nggak bisa diakui gitu loh. Tapi juga pendapatan mana yang bisa kita akui dan mana pendapatan yang nggak bisa kita akui gitu loh. Jadi emang benar-benar tentang pure mana yang bisa nambah laba kita, mana yang bisa mengurangi laba kita. Nah gitu. Jadi kalau yang bisa menambah dan bisa mengurangi laba kita itu biasanya proses penemuannya itu namanya kita sebut dengan koreksi. Nah, koreksi ini ada dua macam di rekonsiliasi fiskal, yaitu ada koreksi positif dan ada koreksi negatif. Koreksi positif itu adalah koreksi di mana suatu transaksi atau suatu akun itu bisa menambah pendapatan kita. Contoh misalkan kayak tadi beban natura, ya kan, natura yang dari perusahaan memberikan kenikmatan kepada karyawan. Berarti kan misalkan kita punya pendapatan 100 juta, ya kan? Terus kemudian naturanya ini 20 juta. Berarti laba kita jadi 80 juta dong. Ya nggak? Iya. Nah, natura ini ternyata adalah koreksi positif. Kenapa? Karena dia nggak boleh diakui. Akhirnya laba kita bukan 80 juta, tapi 100 juta. Nah, itulah yang dinamakan koreksi positif, yaitu malah menambah pajak laba kita gitu loh. Jadi koreksi positif adalah yang menambah laba kita, even though walaupun dia beban, tapi beban itu kita ambil, kita tarik, jadinya pendapatan kita lebih banyak kan karena bebannya itu nggak dianggap. Jadi itulah koreksi positif. Nanti contoh-contohnya bisa kalian lihat lagi di PPT. Nah, kalau koreksi negatif itu kebalikannya dari koreksi positif. Artinya adalah yang mengurangi laba kita, gitu loh, laba perusahaan. Contoh misalkan pendapatan kita 100 juta, kemudian beban penyusutan kita pas kita hitung dengan akuntansi umum misalkan 3 juta, ya kan? Pendapatan kita 100 juta, penyusutannya 3 juta. Tapi ternyata pas kita sesuaikan dengan aturan perpajakan tentang penyusutan, misalkan penyusutan mobil, oh nggak segitu. Ternyata pas kita hitung dengan perhitungan pajak, ternyata penyusutannya itu malah jadi 5 juta. Ya kan? Berarti pendapatan kita 100 juta, kemudian penyusutan yang ala akuntansi umum itu 3 juta, berarti laba kita 97 kan. Tapi ternyata pas kita pakai pajak, kan pendapatan kita 100, terus ternyata beban penyusutan kita 5 juta. Berarti laba kita 95 kan. Nah, yang ini 97, yang ini 95, berarti mengurangi si laba itu. Nah, makanya itu disebut namanya koreksi negatif. Nanti apa aja Bu koreksi negatif, kalian bisa baca di sini PPT. Kan kalian kemarin sudah diminta untuk mengerjakan latihan soal PPH Badan PT Bintaro, ya kan? Nah, ada data-data yang kayak gininya kan. Ini adalah data-data keuangan mereka. Nah, kalian diminta untuk mencari besarnya PPH Badan PT Bintaro sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal, dan akhirnya ketemulah bahwa tarifnya itu adalah pakai 25% fasilitas karena dia lebih dari 4,8 miliar. Oke, jadi coba Ibu perhatikan ya. Ini adalah jawaban kalian. Kita lihat di sini. Di sini kalian jangan lihat yang ininya dulu, yang fiskalnya dulu. Kalian lihat dulu yang di komersialnya ya, lihat yang di sini dulu. Nah, di sini ada penjualan dikurangi retur, dikurangi penjualan besi dan lain-lain, laba brutonya kena lah 2.622.078.000 rupiah. Kemudian beban operasinya dan lainnya kena lah di sini laba usahanya 18. Kemudian kena lah lagi laba bersih sebelum PPH-nya adalah 1971.578. Oke.
Nah, disitulah kita akan mulai. Kemarin kita menghitung ini itu sebelum rekonsiliasi pajak, rekonsiliasi fiskal. Nah, sekarang kita akan mengerjakan rekonsiliasi fiskal itu urutannya sampai sini dulu. Jangan kita menghitung PPh badannya dulu. Berapa terutangnya, kan kalau kemarin kalian sudah kalikan dengan 25% kali 50% kan. Nah, itu kalian jangan dulu. Kalau udah sampai sini baru kita akan mulai yang namanya rekonsiliasi fiskal. Kayak gitu ya. Nah, jadi rekonsiliasi fiskal ini yang kayak tadi Ibu bilang, ada yang namanya koreksi positif dan ada yang koreksi negatif. Jadi rekonsiliasi fiskal nanti bentuknya adalah seperti ini. Gitu loh. Nah, dia nanti akan menghasilkan laba bersih yang berbeda setelah kita lakukan rekonsiliasi fiskal. Kayak gitu ya. Nah, dari mana Bu kita tahu rekonsiliasi fiskalnya? Kalau anak sekolah udah ada soalnya. Jadi kalian cuma nentuin mana rekonsiliasi fiskal positif, mana rekonsiliasi fiskal yang negatif, mana yang menambah beban, menambah laba, mana yang mengurangi laba. Seperti itu ya. Nah, cuman kalau nanti kerjaan gimana, kalian analisis sendiri. Nah, di sini udah ada soalnya. Coba kita baca ya. Jadi soalnya ini sama seperti soal rekonsiliasi bank gitu kan. Udah ada nih penyebabnya. Oke. Setelah dilakukan pengecekan terhadap PPh Badan Bintaro sebelumnya, ternyata terdapat beberapa pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda oleh aturan perpajakan, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Berikut ini adalah penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Yang pertama nih perbedaannya. Dalam biaya gaji terdapat biaya fasilitas menempati fasilitas apartemen yang dinikmati oleh direktur dibayar oleh perusahaan sebesar 4,8 juta. Artinya apa? Ada fasilitas nih buat direktur. Padahal itu nggak boleh dalam pajak sebagai pengurang laba kita. Berarti kalau nggak boleh pengurang laba kita, berarti di sini adalah plus koreksi positif. Berarti tulisnya plus aja ya, gitulah ya, plus. Oke. Nah, di sini yang kedua adalah perhitungan penyusutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berarti ada perbedaan penyusutan nih guys. Kan kayak tadi Ibu bilang, ada perbedaan metode atau bukan perbedaan metode, perbedaan waktu, umur ekonomisnya dalam melihat suatu aset tetap gitu loh. Kalau komersial gedung 70, kendaraan 42, komersial itu maksudnya perhitungan kita sebelum rekonsiliasi fiskal, perhitungan kita sendiri. Nah, itu totalnya 150.400.000. Tapi di sini nanti kita hitung lagi ya, yang ternyata yang dianggap sebagai fiskal, yang dianggap di pajak itu berapa sih, nanti kita hitung. Jadi ini bisa positif, bisa menambah laba kita, atau bisa mengurangi laba kita tinggalkan dulu. Oke, nanti kita hitung. Nah, yang ketiga itu di C. Di dalam beban perjalanan terdapat biaya tiket ke luar negeri atas nama istri dan anak-anak dari Bapak Herman. Berarti ini kan kita membiayai keluarga Bapak Herman. Nah, itu nggak boleh, karena Bapak Herman kan bukan siapa-siapa kita, kayak gitu. Jadi ini berarti kan tadinya mengurangi laba, berarti sekarang menambah laba kita. Kenapa menambah laba kita? Karena bebannya kita ambil, jadi laba kita bertambah, beban kita berkurang. Kemudian ada beban gaji yang nggak ada buktinya, berarti nambah juga. Berarti harusnya ada beban, ternyata nggak boleh ada beban ini karena nggak ada buktinya, jadi laba kamu harus bertambah. Kemudian beban rekreasi karyawan. Rekreasi karyawan itu termasuk kenikmatan atau natura, yang dimana natura itu tidak diperbolehkan sebagai pengurang pajak. Artinya laba kamu bertambah lagi karena beban kamu berkurang. Kemudian beban administrasi lain, terdapat biaya sumbangan ke panti asuhan. Panti asuhan sumbang juga nggak boleh sebagai pengurang pajak gitu loh. Cuman ada beberapa beban-beban sosial yang boleh dikurangi pajak. Jadi ini tetap menambah laba kita. Nah, kemudian ada di dalam pendapatan sewa terdapat sewa bangunan dengan nilai 20 juta yang udah dikenakan pajak final. Nah, udah dikenakan pajak final, kita nggak boleh lagi dikurangi pajak gitu loh. Jadi kita harus mengurangi nih pendapatan sewa kita nih 20 juta.
berarti laba kita berkurang dong. Harusnya kita dapat pendapatan 20 juta, tapi ternyata udah dibayarin nih, jadi kita kurangi, jadi laba kita berkurang. Kemudian pendapatan bunga juga udah dikenain PPh final, berarti udah dibayarin, berarti nggak boleh kita tambahin juga sebagai pendapatan kita, berarti kita harus kurangnya dari pendapatan kita, berarti dia mengurangi laba kita gitu ya. Nah tadi kita belum ngitung gimana caranya untuk ngitung penyusutan si base fiskal gitu kan ya. Nah ternyata kan di sini kita punya gedung, kendaraan, mesin, peralatan, dan inventaris gitu kan ya. Nah kita bisa lihat di sini. Jadi gedung, kendaraan, mesin, peralatan ini di pajak itu ada beberapa, dia masuk ke beberapa jenis, yaitu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu. Coba kelompok 1 4 tahun ada nggak di sini yang umur 4 tahun? Nggak ada, berarti kelompok 2 nih, kelompok 2 ada 12,5. Nah jadi kan ini kalau kita pakai penyusutan biasa itu pasti berbeda. Kenapa? Karena ini kalau umur ekonomisnya 25 kan berarti dibagi aja 25 kan gitu kan ya. Tapi ternyata kan harusnya rumusnya harga perolehan dikurang nilai residu per umur ekonomis kan gitu. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu cara ngitungnya. Di pajak itu pakainya persentase gitu loh. Jadi persentasenya 12,5. Di harga perolehan dikurang nilai residu dikali 12,5. Padahal kita dibaginya 25. Kan itu salah berarti. Gitu ya. Jadi ngitungnya harus sesuai sama ketentuan pajaknya ini nih, yang ini tarif ini nih. Yang tarif ini nih. Gitu. Jadi coba kita lihat ya setelah dihitungnya gimana. Nah setelah udah kita hitung ternyata gedungnya itu 95 juta, kendaraannya itu 60 juta nyusutnya, mesinnya 20 juta, peralatan 22, ininya 7. Jadi kalau menurut fiskal pajaknya itu adalah beban penyusutannya 205 juta. Sedangkan kalau menurut kita pribadi itu adalah 150 juta 400 gitu loh. Ini artinya koreksi fiskal positif atau negatif? Negatif. Kenapa? Karena beban kita bertambah. Harusnya kan tadi misalkan pendapatan kita 200 juta nih. Ya kan? Terus dikurangi sama 150 juta 400. Iya apa sih, nggak jelas nih. Jadi 130 juta 400 kan. Tapi ternyata pas kita ini pendapatan kita 200, terus kita kurangi 205 juta, jadinya rugi kan, ya kan? Jadi ini kan mengurangi laba kita, nggak mengurangi. Karena kenapa? Karena beban kita jadi bertambah, harusnya 150 jadi 205. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya 54 600. Jadi adalah koreksi fiskal negatif 54 600. Nah, sekarang kita tinggal pindahin ke sini. Nah, ininya nggak usah kita ini karena ngitungnya udah bener nih kita pendapatan laba brutonya kita udah bener. Yang kita harus perbaiki adalah tentang perhitungan beban dan pendapatannya gitu loh. Tadi kan beban gaji staf penjualan kan ada yang biaya emisi bosnya kan 4.800.000. Berarti dia masuk koreksi positif ya kan, karena mengurangi beban kita. Terus di sini ada penyusutan kita bertambah, berarti koreksi negatif karena mengurangi laba. Terus beban perjalanan tadi ada anaknya Bapak Herman kita biayain, nah itu kan nggak boleh, jadi kan koreksi positif karena menambah laba kita jadinya. Terus beban gaji yang nggak ada buktinya 7 juta, berarti menambah laba kita karena mengurangi beban kita. Terus rekreasi karyawan ke mana itu tadi, ke Ancol, kalau ke Dufan lupa dah mana sih tadi ini aneh. Rekreasi karyawan ya kan ke Ancol tuh nggak boleh ya kan, karena itu natura. Jadi ini adalah koreksi positif karena mengurangi beban kita, menambah laba kita. Terus administrasi lain-lain, sumbangan nggak boleh kan, sumbangan ada 2 juta yang nggak boleh tuh tadi kata. Jadi semua sumbangan itu nggak semua sumbangan
boleh kita kurangi karena ada peraturannya berapa persen, misalkan sumbangan kayak gini boleh diakuinya berapa gitu. Nanti kita bisa baca peraturan pajaknya lagi. Cuman kalau ini langsung udah ditetapin 2 juta, berarti koreksi positif 2 juta. Nah kan jadinya laba usaha kita beda kan, ini segini, ini segini tuh ya kan. Terus kemudian pendapatan kita tadi berkurang, ini tadinya sewa nih 70 juta, ini ada 20 jutanya di sini loh. Jadi kita kurangi 20 juta karena udah dianggap sebagai PPh final, jadi nggak boleh ditambah jadi pendapatan kita. Pendapatan bunga juga nggak boleh ditambah sebagai pendapatan kita. Jadi di kita ini deh disesuaikan, jadi 70 juta dikurang 20, 50. 8 dikurang 8 nggak ada 0, jadi nggak ada penambahan. Ini tinggal dikurang-kurangin aja, berarti kalau yang positif itu dikurangi, kalau yang negatif kita tambahin gitu loh. Nih tuh tinggal tuh lihat ya gitu. Jadi akhirnya sisanya laba bersih sebelum PPh nya berapa? Di sini 1971, di sini 1934, jadi beda. Nanti berarti PPh-nya yang terutang beda nggak? Beda lagi jadinya. Seperti itu guys jadinya. Itulah namanya rekonsiliasi fiskal, bisa mengurangi PPh badan terutang kita atau mengurangi atau menambah PPh badan terutang kita. Nah sekarang kalau kita udah selesai ngitung rekonsiliasi fiskalnya, kita hitung PPh terutangnya. Nah, setelah kita tadi menghitung rekonsiliasi fiskalnya, sekarang kita ngitung PPh terutangnya. Jadi berapa nih yang harus kita bayar, gitu kan? Nah, sekarang kita kan dia peredaran brutonya itu kalau dia lebih dari 4,8 berarti dia pakai tarif 31E dengan 25% pakai fasilitas kali 50% itu kan. Nah, sekarang kita cari dulu nih peredaran brutonya menurut pasal 31E. Nah, kalau menurut pasal 31E itu peredaran bruto itu penjualan bersih ditambah sama pendapatan luar usaha. Jadi penjualan bersih, ini bukan penjualan bersih nih. Jadi ini penjualan dikurangi retur, dikurangi diskon, ditambah pendapatan luar usaha. Jadi kan tadi coba kita lihat di rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini penjualan bersihnya kan 10, ini kan penjualan dikurang retur dikurang diskon jadinya 10, 4, 7, 8, 8, 40 ya kan. Terus pendapatan luar usahanya ada nggak? Oh, pendapatan lain-lainnya ada nih, pendapatan sewa. Jadi kita ngeliatnya jangan yang di kolom komersil ya, sekarang kita ngeliatnya di kolom fiskal. Oh, ternyata 50 juta. Berarti kita tambahin di sini 10 juta ditambahin sama si fiskal itu tadi. Ini berapa tuh? 10 juta 478 ini ditambahin sama ini 10487 ini ditambah sama si 5820 ini, jadilah 10.529.660. Nah, PKP-nya itu apa? PKP itu adalah laba bersih sebelum PPh. Nah, ini kan beda nih. Tadi kan 1971, sekarang 1934. Berarti kita masukin di sini 1934, 778 dibulatkan nggak? Kan nggak ada komanya. Udah lanjut aja segitu. Oke. Nah, berarti kalau udah ketemu peredaran brutonya, udah ketemu PKP-nya, sekarang kita carilah PPh terutangnya pakai pasal 31E. Dengan cara kita harus cari dulu nih penghasilan kena pajak mendapat fasilitasnya berapa. Yaitu kan rumusnya 4,8 dibagi peredaran usaha setahun dikali PKP, dapatlah segini. Ya kan, hitunglah sendiri nanti. Terus PKP yang nggak dapat fasilitas berarti tinggal dikurangi PKP keseluruhan dikurangi PKP yang dapat fasilitas, jadilah segini. Nah, jadilah kita kasih 50% dikali 25% dikali yang dapat fasilitas 110 juta. Nah, yang nggak dapat fasilitas 25% dikali yang nggak dapat fasilitas, jadilah 263. Jadilah PPh terutangnya segini.
Jadi beda kan sama yang sebelum rekonsiliasi fiskal, ya kan? Nah, itulah fungsi rekonsiliasi fiskal, biar pendapatan kita sesuai dengan peraturan pajak. Jadi ada beberapa pendapatan yang dinilai boleh sebagai beban kita, ada yang nggak boleh gitu. Jadi sebagai nantinya kita membuat laporan keuangan pun kita juga harus aware sama peraturan pajak gitu loh. Jadi nggak bisa nih kalian nggak suka pajak tuh, nggak bisa gitu loh. Jadi kalian kalau mau jadi anak akuntansi bener-bener, pajak itu adalah pasangan hidup kalian setelah akuntansi keuangan dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itulah tadi gimana caranya kita menghitung rekonsiliasi fiskal. Tadi kita udah belajar tentang rekonsiliasi fiskal, yaitu pencocokan antara laba akuntansi komersial dengan laba akuntansi berdasarkan pajak. Kemudian ada penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal, yaitu kita sebut dengan perbedaan. Ada perbedaan tetap dan perbedaan sementara. Kemudian ada koreksi positif dan ada koreksi negatif. Untuk nanti rinciannya kalian bisa baca lagi di PPT. Mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini. Alhamdulillah, silakan dikerjakan tugas selanjutnya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan semoga ilmunya bermanfaat. See you at the next semester. Bye.